Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Saputri dari Prodi Akuntansi Angkatan 2025 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengorganisasian pengantar manajemen. Untuk materinya mengenai konsep organisasi, struktur organisasi, pembagian kerja dan spesialisasi, wewenang, tanggung jawab dan delegasi, koordinasi dalam organisasi, serta desain organisasi yang efektif untuk Departemen Akuntansi. Untuk definisi organisasi sendiri adalah sebuah kegiatan yang direncanakan dengan sengaja oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, dilakukan dengan mengkoordinasikan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab secara sistematis, sehingga tidak dapat dicapai oleh tindakan individu secara terpisah. Oleh Gibson 1985 ada konsep organisasi. Suatu organisasi terbentuk ketika jumlah pekerja sudah cukup banyak, sehingga memerlukan seorang pemimpin. Seperti yang dikemukakan oleh Fayol pada tahun 1949, organisasi dibutuhkan karena dapat menyelesaikan pekerjaan lebih banyak dibandingkan yang bisa dilakukan oleh seseorang secara sendirian. Dengan fungsi pengorganisasian, sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, baik manusia maupun bukan manusia, akan diatur penggunaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional adalah jenis struktur organisasi yang paling sering digunakan oleh perusahaan. Contohnya seperti direktur, manajer sumber daya manusia, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer pembelian. Lalu yang kedua, struktur organisasi divisional adalah jenis struktur organisasi yang dibagi berdasarkan produk layanan, pasar, geografis. Contohnya seperti direktur utama, direktur divisi produk, manajer perangkat, manajer smartphone, manajer tabel PC, manajer display, dan manajer Lalu, struktur organisasi matriks adalah bentuk sistem kerja di mana karyawan melaporkan diri kepada dua atau lebih manajer, salah satunya mengawasi aspek proyek. Misalnya, seorang karyawan mungkin memiliki manajer langsung yang mereka laporkan, serta satu atau lebih manajer proyek yang memimpin pekerjaan mereka. Pembagian kerja dan spesialisasi. Pembagian kerja adalah pemecahan tugas kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang didistribusikan kepada individu berbeda. Spesialisasi kerja adalah tingkat di mana tugas organisasi dibagi menjadi pekerja terpisah. Setiap orang fokus pada satu aktivitas spesifik. Wewenang, tanggung jawab, dan delegasi. Wewenang adalah hak seorang pemimpin untuk memberi perintah dan membuat keputusan. Wewenang ini berpindah dari atasan kepada bawahan. Jenisnya terdapat lini, staf, dan fungsional. Adalah kewajiban untuk menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas hasilnya kepada atasan. Lalu delegasi adalah proses memberikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan. Tujuan delegasi sendiri ada membantu meningkatkan beban pemimpin, membantu mengembangkan kemampuan bawahan, lalu mempercepat proses pengambilan keputusan. Hubungan ketiganya, wewenang memberi hak untuk bertindak, tanggung jawab untuk memberi kewajiban untuk menyelesaikan tugas, sedangkan delegasi adalah proses memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain. Mengatur dan menyelaraskan berbagai bagian atau fungsi dalam organisasi agar bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Manfaatnya mencegah tumpang tindih kekacauan, menyelaraskan kegiatan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, lalu menciptakan sinergi. Selanjutnya, desain organisasi yang efektif untuk Departemen Akuntansi adalah pengaturan struktur, pembagian kerja, dan sistem dalam Departemen Akuntansi agar dapat menjalankan fungsi keuangan secara optimal. Fungsi utama Departemen Akuntansi itu seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perpajakan, audit internal, serta sistem informasi. Terakhir ada kesimpulan. Pengorganisasian adalah fungsi penting dalam manajemen yang bertujuan membuat struktur kerja yang jelas agar semua sumber daya bisa digunakan dengan baik dan tepat.
Dalam sebuah organisasi, pembagian tugas dan spesialisasi membantu meningkatkan hasil kerja, sedangkan keseimbangan antara wewenang, tanggung jawab, dan delegasi memastikan pekerja bekerja berjalan dengan lancar. Selain itu, koordinasi antar bagian juga penting agar semua anggota organisasi bekerja sama dan menuju tujuan yang sama. Desain organisasi yang baik, terutama di bagian akuntansi, harus memiliki tugas yang jelas, kontrol yang tepat, serta sistem dan teknologi yang terintegrasi agar pekerjaan berjalan dengan optimal. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.